Jadi kita memulai hidup dengan bismillah dan mengakhiri dengan alhamdulillah, itulah kehidupan yang senang, bahagia, ya, istiqomah, ya, dan usahakan kita berjamaah, ya, kalau berbismillah berjamaah, kemudian alhamdulillahnya juga berjamaah. Jangan sampai seperti yang kejadian banyak sekarang, bismillahnya berjamaah, ayo kita sama-sama gitu ya. Kita pilih nomor sekian, bismillah. Tapi begitu terakhirnya tidak, alhamdulillah malah protes, banyak komplain, yang kalah tidak mau menerima, ya, yang menang pesta-pesta, kan gitu. Harusnya awali dengan bismillah, kemudian di tengah-tengahnya ada kampanye, ada saling bagi program, ada kemudian satu dengan yang lain saling lirik, gitu ya. Kemudian bersaing dan bertanding serta berlomba, di akhirnya harusnya alhamdulillah semuanya. Yang kalah menang, yang menang juga tentunya menang. Bedanya kalau yang kalah itu kebagian kursi, kalau yang menang duduk di kursi. Toh sama-sama tetap orang Indonesia, sama-sama hidupnya di situ. Ujung-ujungnya kita bersejahtera bersama. Hanya ada yang kesempatan memimpin sekarang, ada yang mungkin belum waktunya memimpin. Ya, ya jadi musuh terus-terusan. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Jadi di ayat ke-43 dari surat Al-Anfal ini kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan mereka kepadamu di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Jadi dalam mimpi Rasulullah SAW itu melihat dalam mimpinya musuhnya itu sedikit. Ya. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepadamu berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gemetar. Dan tentu saja kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu, akan tetapi Allah telah menyelamatkanmu. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Alhamdulillah. Kita juga dalam kehidupan ini, Bu, diberikan kesempatan untuk bisa mimpi, kemudian juga bisa bangun lagi. Nah, dan pada saat bangun lagi tentunya beda antara yang mimpinya pikasieun dengan mimpinya pikaresepkeun. Mimpi rekreasi kakamojang, lalayaran ibunya dina danau gitu ya. Begitu bangun, ternyata lain danau tapi cai ongkol ibunya. Bakso dikirain tuh di Kamojang, ternyata ngongkol. Masya Allah. Ada juga yang mimpi kejar-kejar anjing edan, gitu, anjing gila. Waduh, sampai luut leet kesang. Sama jebrek ya. Nah, karena terkencing. Yuk, kita niatkan dalam diri kita untuk hidup ini selalu memulai dengan menyebut nama Allah, mengakhiri dengan menyebut nama Allah, dengan bersyukur kepada Allah, karena ternyata ditegaskan di sini bahwa innahu alimum bidatis syudur. Ya, bahwa sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Itu sebabnya kita selalu wiridkan, kita selalu berdoa kepada Allah, ya lima ma fisyudur. Ya Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam hati, ya. Akhrijna ya Allah minad dulumati ilan nur. Ya, pindahkan ya Allah dari gelap kepada terang. Ya, habis gelap terbitlah terang. Bagaimana supaya habis gelap terbitlah terang? Ternyata diberikan pedoman gampang sekali. Mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Maka dunia ini indah selama-lamanya, bukan indah pada waktunya, ya, tapi indah selama-lamanya. Kalau indah pada waktunya berarti manehna teh sabenerna sangsara. Eta lagu teh lagu sangsara. Ya, tak konsep nyanyikan laguan sangsara, Bu. Yang biasa sajalah, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itulah bahagia istiqomah berjamaah baca Quran dimanapun, Bu, ya, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan bepergian, ya, insya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita ditakdirkan bisa bepergian, Bu, ya. Geus ngaraliwet encan, Bu. Timbel, ya, kita bepergian kemana Pak kamana we, reka kidul reka kaler reka kulon, ya, mengpeng can dicarek idit-iditan, ya. Kalau berangkat itu nggak usah ditujukan ke satu tempat saja, banyak, ya. Kalau ditunjukkan ke satu tempat saja biasanya gagal. Kurang padi itu abi ma'alim jauh,
kurang kali itu cieun mabok cek pada dia nya. Jadi kamana atuh deket we atuh ya. Ya. Di ayat ke-44 ditegaskan, dan ketika Allah menampakkan mereka kepadamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu, dan kamu ditampakkannya berjumlah sedikit pula penglihatan mata mereka, karena Allah hendak melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi Allah memperlihatkan kepada mereka ini urusannya urusan penglihatan, urusan rasa yang saat itu ada. Ketika melihat musuh itu sedikit, maka kita akan menjadi tidak tidak gentar. Tapi kalau musuh itu banyak, pasti akan gentar. Dan inilah yang terjadi, sehingga satu dengan yang lain, kata-kata orang sudah menguntuk. Dan saya pikir, dia kecil. Padahal sebenarnya tidak demikian. Itulah yang terjadi. Makanya suka muncul kalau orang yang tidak beriman, muncullah kesombongan, meremehkan orang lain. Ya itu jangan sampai terjadi dalam diri kita. Jangan sampai ada melecehkan, meremehkan, membuli, apalagi menghina orang lain. Mujahid mengatakan Allah memperlihatkan kaum Quraisy itu berjumlah sedikit dalam mimpi Nabi Muhammad SAW. Beliau memberitahukan mimpinya itu kepada para sahabatnya dalam rangka meneguhkan hati mereka. Jadi sebelum berperang disebutkan bahwa mereka jumlahnya tidak banyak. Ayo kita lawan, kan gitu. Dibanding di mana ya jumlah mereka banyak. Jadi gimana ya? Udah nggak jadi pergi. Kosok itu Bu. Rek ini hujan. Jadi terjadi. Padahal hujan itu adalah rahmat. Ya, jadi lamun rek ini-initan, Bapak Ibu sudah niat mau berangkat, terus hujan, jangan dijadikan alasan. Kunaon Bu Lilis tengaos hujan. Padahal hujan teh rahmat. Kurang alhamdulillah hujanan ge anger ngaos. Di mana eta teh itu di alam sana. Di dieu mah kakara gerimis saya pikir geus loba alasan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka kepada kalian berjumlah banyak, tentu saja kalian menjadi gentar. Maksudnya kalian pasti akan merasa takut kepada mereka dan kalian pun akan berselisih di antara kalian. Jadi can naon-naon sebelum berangkat itu sudah para heula. Usah tong ini penting jelmana diri itu orang pasti eleh. Nah, mental seperti itu tuh dididik oleh Allah. Dalam hidup ini tidak boleh ada mental pengecut. Tidak boleh ada mental kumeok memeh dipacok. Can ini geus aduh kumandean. Ibunya persis gitu tah ibunya. Can naon-naon geus abdi mah harusnya bismillah. Nah, kalau bismillah segala sesuatu akan dimudahkan insya Allah. Ya. Tetapi Allah telah menyelamatkan kalian dari masalah tersebut dan memperlihatkan mereka kepada kalian dalam jumlah yang sedikit. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati, yaitu semua yang disembunyikan dari hati kecil yang tersimpan di dalam dada. Yang demikian itu sama seperti firman Allah yang Subhanahu wa taala, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam diri kita ada khianat atau tidak ingin setia kepada orang lain, bahasa gampang nama selingkuh, itu nama ngomong Bu. Lamun selingkuh ngomong pasti damai dunia tuh Bu. Kang abdi rek selingkuh jeung si AA itu pasti damai Bu. Ya damai itu cek si lalaki dan kunaon neng sabab akang mah geus tuh tingali istrina palurah kan gitunya. Tuh tingali istrina pa dan ramilkeun Mas rencem gedong agreng. Naon Bu terusnya. Sawahna lega, mobilnya mang juta-juta. Itu teh kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang ada di orang lain dan dia berkhianat terhadap pernikahannya. Jadi lagu itu lagu pengkhianatan, Bu. Ang abdi serahkeun kan gitunya lagu teh. Ya, kosong nyanyi eta teh lah. Ulah nya. Dahese yang lalaki teh ngomong nenggelis ulah. Itunya hese nah lalaki itunya omong kasep sudah kieu hese pisan punya
Itu atuh saur Bu Adang teh gitu. Nah, jadi pun eta teh nyanyi Bu Adang kitu, ku abdi rek dibartosan ka Pak Adang eta mah keur hiburan, lain keur nyanyi beneran. Nya. Jadi pada saat ini kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu Maha mengetahui isi hati, baik yang bersih ataupun yang kotor. Bagi hati yang bersih maka dia akan berlindung kepada Allah dan memohon minat dulu mati ilan nur. Bagi yang hatinya hianat, tentunya dia terbawa oleh bujukan dan rayuan setan dan iblis laknatullah alaihi. Nah, jadi seperti itu. Yuk kita lanjutkan sekarang ke ayat ke-45 ya. Surat Al-Anfal ayat ke-45. Selamat bergabung Kang Indra dari Radio Klit FM Bandung, Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor, Teh Hilda dari dan keluarga dari Cirebon, Teh Irin dan keluarga dari Cirebon, dan Kang Ahmad dari Bandung, Cipang Barat. Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan. Ayat 45 surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تَنَاجَوْا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Wasbiru innallaha ma'asyabirin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Jadi ini pedoman bagi orang yang beriman ketika berhadapan dengan musuh, maka harus teguh hati, ya harus kenceng hati, tentunya jangan sampai galider, jangan banyak pikiran, ya. Dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Ya, sebutkan nama Allah. Biasanya kalau perang nyebutnya apa, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan gitu nyebut. Nah, kalau perang kan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu lagu perangan, Bu. Lagu berzihad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang selalu berzihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Jadi ini perintahnya, kalau mau berperang itu, hati kamu harus tenang, banyak menyebut nama Allah, dan ya ingatlah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah parasea dan initis papasea, parebut gobang, parebut pestron, ya, parebut dahareun sebelum berangkat, ya, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hanya kalau lihat tentara mau ke medan perang, ya
maka mereka dikumpulkan, dibuat berbarisnya itu yang bagus, kemudian dia berangkatnya itu dengan serempak. Disuruh belok, belok, disuruh maju, maju, disuruh balik kanan, balik kanan, disuruh nembak, nembak, disuruh pasang sangkur, dipasang sangkurnya, disuruh simpan senjata, maka disimpan senjatanya. Itu harus kompak. Jangan sampai ada 10 orang begitu disuruh balik kanan, nuhiji ke kanan, nuhiji ke kiri. Nah, kan gitu. Ya, itu merupakan kelemahan. Karena yang berbantah-bantahan, yang tidak taat kepada Allah dan yang tidak kompak, ya, bahasa kitanya tidak kompak, tidak berjiwa patriotis, tidak berjiwa yang sifatnya akan menjadikan semangat bersama, jiwa korsanya tinggi, maka itu akan melemahkan. Ya. Hanya alhamdulillah di negeri kita setelahnya selesai pemilu tenggeus hareureun para sehatna nya digarawe deui. Ieu mah geus pemilu geus lila masih gontok-gontok terusnya Bu para butuh peng ya para butuh hareun. Jadi harusnya kembali segera untuk berkarya kembali. Nah, yang demikian itu merupakan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang beriman berupa adab atau etika berperang dan jalan keberanian ketika menghadapi musuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kalian." Ya. Jangan pelin-pelan, jangan berkhianat, jangan juga lamar-lemer palaya peleye, tapi harus berteguh hati dan ucapkanlah Allah Akbar, siap untuk berjihad. Ya. Nah, di sini pelajarannya bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman untuk bagaimana ketika kita berjihad. Sekarang kita berjihad, ya. Bagaimana berjihad sekarang? Belajar untuk memerangi kebodohan. Ya. Karena kalau bodoh maka bakal menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang suka minterin. Jadi harus hati-hati, jangan sampai kita bodoh. Terlihat bodoh juga jangan, apalagi bodoh beneran. Ya. Pura-pura bodoh jangan, apalagi pintar-pintar bodoh. Itu mah dono kasih no intro. Ya, pintar-pintar bodoh, pin-pinbo. Kita tidak boleh, harus kelihatan bahwa kita ini memang benar-benar dalam keadaan yang teguh hati, bertakwa kepada Allah, mengikuti contoh Rasulullah, dan kita menyebut nama ketika dalam pertempuran. Dan kalau seandainya menghadapi apapun yang terjadi, kemudian kita dalam keadaan terdesak ataupun mengalami kekalahan, maka disuruhnya bersabar. Bersabar yang paling gampang adalah kabur. Ya, kabur, tapi barengan kaburnya udah saunang-saunang. Tidak diperintah mundur, maka mundur. Itu dalam rangka bersabar. Jadi mundurnya ulah barijeng tanpa persiapan. Mundur dengan penuh persiapan untuk atur strategi. Ya. Hei sekalian manusia, janganlah kalian mengharap bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari disebutkan di sini, dan ketika matahari telah condong beliau berdiri dan berseru kepada orang-orang. Artinya pada saat mereka dalam keadaan terdesak, maka Rasulullah SAW mengatakan, hei sekalian manusia, janganlah kalian mengharap bertemu musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Jika kalian bertemu dengan mereka, maka bersabarlah dan ketahuilah sesungguhnya surga itu berada di bawah naungan pedang. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdiri dan berdoa, Ya Allah yang menurunkan kitab Al-Quran, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan golongan musuh, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam melawan mereka. Jadi senantiasa berlindung kepada Allah dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang mukmin untuk berteguh hati dalam memerangi musuh dan bersabar dalam bertempur melawan mereka. Jadi mereka tidak diperbolehkan lari, berpaling dan takut.
Selain itu Allah juga memerintahkan mereka untuk selalu mengingat Allah pada saat peperangan dan tidak melupakan Allah, tetapi mereka harus selalu memohon pertolongan dan bertawakal kepada Allah. Dan hendaklah mereka memohon kemenangan atas musuh-musuh mereka untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya pada saat sedang berperang. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, mereka mentaatinya, dan apa yang dilarangnya, mereka menjauhi atau menjauhkan dirinya darinya. Hendaklah mereka tidak berselisih di antara mereka, karena itu hanya akan menjadi sebab kehinaan dan kegagalan mereka. Jadi kalau orang fasihat itu sebenarnya dia sedang mencari kelemahan. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sedang berselisih sebenarnya terjadi kelemahan, baik dalam keluarga ataupun dalam organisasi. Lamun anu panasea, maka kekuatan akan berkurang. Bapak Ibu ya. Tapi kalau kompak, guyup, maka pada saat itulah Allah mempersatukan mereka dan akan punya kekuatan. Ya. Baik, yuk kita lanjutkan ke ayat 47 sampai 49. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض
الضر هؤلاء دينهم. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya aku ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu, sesungguhnya aku dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Allah sangat keras siksanya. Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu, dalam hal ini petunjuk untuk dalam keadaan akan berperang, yang tidak boleh itu adalah tadi yang disebut dengan berbantah-bantahan, kemudian sombong, ria, merasa diri lebih. Nah, dan ketika sudah berhadapan dengan musuh, mereka merasa dia akan mendapatkan pelindung. Nah, itu adalah kesombongan. Dan kesombongan itu adalah dari iblis atau dari setan. Dan apa yang terjadi? Manusia yang akan berperang sombong, kemudian dada, kemudian dia ada jiwa-jiwa kotor di dalamnya, tidak menyebut nama Allah dan tidak mentaati Rasulnya, maka pada saat itu sebenarnya dia sudah dipupuk oleh setan. Apa yang terjadi? Setannya itu ketika sudah berhadapan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam peperangan itu, maka setannya ngacir. Jadi yang suka ngacir, meninggalkan pasukan itu adalah dari setan. Nah, setelah menyuruh orang-orang yang beriman untuk senantiasa ikhlas dalam berperang dan banyak berzikir kepada Allah, Allah berfirman melarang mereka bertasyabuh atau menyerupai orang-orang musyrik yang keberangkatan mereka dari negerinya dalam keadaan menentang kebenaran. Nah, jadi jangan sampai seperti yang dilakukan orang musyrik. Bagaimana orang musyrik? Ketika mau berperang, mereka minum minuman dulu, berzina dulu, kemudian dia melakukan hal-hal yang sifatnya tidak baik, berjudi dulu. Supaya apa? Katanya supaya semangat, harus bermain perempuan dulu, harus berjudi dulu, harus mabok. Nah, umat Islam atau orang beriman itu dilarang melakukan itu. Ya, baik. Jadi di sini jelaskan bahwa mereka itu jangan sampai meniru apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir atau musyrik, yaitu menyerupai mereka dalam hal mempersiapkan menuju medan perang. Di saat perang, mereka kumpul dulu, kemudian minum-minum, makan-makan dulu, ya katanya supaya meningkatkan semangat. Tidak demikian, ya. Baik, yuk kita lanjutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang mukmin itu diharuskan untuk bertawakal kepada Allah dan hanya kepada Allah. Ya. Lanjut kita ke ayat 50, 51 dan 52 surat Al-Anfal. Ayat 51. 50, 51, 50 dulu ya.
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, 10 ayat yang sudah kita baca dari surat Al-Anfal mulai ayat 43 sampai ke ayat 52. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan yang salahnya diampuni serta kita diberikan kesempatan untuk terus belajar, punya kekuatan untuk memperbaiki kualitas bacaan kita masing-masing insya Allah. Yuk kita lihat terjemah dan tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Anfal mulai ayat ke-50 sampai ayat ke-52. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya. Penegasan Bapak Ibu bagi orang yang kafir, kalau dicabut nyawanya itu dipaksa dan mereka sampai merasa kesakitan. Dan itu ternyata bukan karena Allah yang ingin menyakiti mereka, tapi karena perbuatan mereka sendiri. Bagi kita tentunya yang dalam keadaan insya Allah dalam keadaan beriman, hindari untuk melanggar aturan Allah dan Rasulnya, dan kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha amat keras siksanya. Ya, ini penegasan bahwa untuk kita orang yang beriman, janganlah sekali-kali kita itu melanggar aturan-aturan Allah dan melanggar aturan-aturan yang dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melanggar aturan Allah dan melanggar aturan Rasulnya, maka itu sama saja kita itu dengan Fir'aun. Ya.
dan pengikut-pengikutnya, ya, serta orang-orang yang dulu pernah dimusnahkan Allah, kaum Samud, kaum Ad, kaum Aikah, kaum Madian, kaum Lut. Nah, termasuk di dalamnya ada Namrud, ada Fir'aun yang dimusnahkan. Di dalamnya ada juga Qarun, ada juga Haman. Ya, yang kita semua berhindar dari perbuatan-perbuatan tercela seperti yang mereka lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita bertawakal hanya memohon pertolongan kepada Allah dan Rasulnya. Bahwa orang-orang musyrik yang mendustakan risalah agama Allah yang engkau bawa dari engkau bawa seperti yang dilakukan oleh orang-orang atau umat-umat yang terdahulu, maka kami pun mengambil tindakan terhadap mereka dengan tindakan yang pernah kami lakukan terhadap umat-umat terdahulu yang mendustakan atau yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari Firaun dan kaumnya dan umat-umat sebelum mereka yang mendustakan para rasul serta kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu. Dan Bapak Ibu, kita tetap bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran, senantiasa berusaha memahaminya, senantiasa berusaha mengamalkannya, menikmatinya, dan menyebarluaskan, mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa bertawakal kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, dan hanya kepada Allah kita beribadah. Yuk, kita sama-sama syukuri hari ini kita masih hidup dan hari ini kita masih mampu membaca Al-Quran. Sok sanajan masih terbata-bata, sok sanajan masih belum lancar, tapi jangan berhenti. Teruslah berjuang dan teruslah mendapatkan kesempatan berbahagia, istiqamah berjamaah baca Quran kapanpun dimanapun kita berada. Insya Allah. Ayo kita akhiri dengan doa akhir majelis. Sebelumnya kita baca surat-surat pendek, berzikir, bersolawat, dan membaca doa khutmul. Mudah-mudahan manfaatnya. Mari kita sama-sama akhiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن سامعك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد